Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Esi Mandasari, biasa dipanggil Ibu Esi. Jadi hari ini kita akan belajar materi baru, yaitu tentang logaritma. Logaritma ini adalah inverse dari perpangkatan. Inverse dari pangkat. Apa maksudnya inverse? Jadi inverse ini maksudnya adalah kebalikan. Nah, kalian tahu dong kalau misalnya mau ngerjain pangkat, itu kan A pangkat N, artinya apa? A-nya ini dikalikan sebanyak N kali, tergantung si N-nya. Gitu kan? Kalau dalam logaritma, misal ada A pangkat N sama dengan X, maka penulisannya berubah menjadi A log X sama dengan N. Seperti itu. Contoh, misalnya ada 2 pangkat 3 sama dengan 8. 2 pangkat 3 ini kan artinya 2 kali 2 kali 2. Ya, sebanyak 3 kali, jadi 8. Lalu penulisannya seperti apa kalau logaritma? Kita tinggal ubah. Jadi, ini kan A, ini N, ini X. A-nya berapa? 2. 2 log X, berarti yang di sini 8. N-nya berapa? Di sini ya, pangkat, berarti 3. Maka 2 pangkat 3 sama dengan 8, jika kita ubah ke dalam logaritma jadi seperti ini. 2 log 8 sama dengan 3. Seperti itu. Oke, jadi untuk pembahasan yang pertama yaitu sifat-sifatnya. Sifat yang pertama, apabila ada A log BC, ini kan BC ini bergabung, artinya dikali. Maka dipisahnya jadi A log B tambah A log C. Karena di sini perkalian, maka ketika dipisah jadi penjumlahan. Kemudian untuk yang kedua, A log B per C. Pembagian nih. Kalau perkalian jadi penjumlahan, maka pembagian jadi pengurangan. Jadi A log B di A log C. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, apabila ada A log B pangkat N, maka N-nya pindah ke depan. Jadi N-nya ke sini. Nah, jadi besar. Kemudian A log B. Lalu yang nomor 4, apabila ada A log B, ini nanti artinya akan sama dengan C log A per C log B. Kemudian jika ada A log B dikali dengan B log C, simpelnya gini, lihat aja. Ini kan A log B. Log B sama B. Bisa kita habis coret, maka sisa A log C. Seperti itu. Kemudian A log B sama dengan A log C. Berarti artinya kalau seperti ini pernyataannya, maka nilai B akan sama dengan nilai C. Seperti itu. Sifat yang terakhir, A pangkat N log B pangkat N, maka lihat nih, kalau tadi kan A log B pangkat N, N-nya ke depan ya. Sama ini juga. Jadi M-nya kita pindahkan ke depan. Nah, ternyata ada N juga nih pangkat. Maka jadi M per N dikali dengan A log B. Untuk contoh, jadi yang pertama ada nyatakan bentuk perpangkatan ke dalam logaritma. Jadi pakai aturan yang tadi ya. Apabila ada A pangkat N sama dengan X, maka A log X sama dengan N. Jadi kita masuk nih yang pertama, ada 5 pangkat 2 sama dengan 25. Maka kita ubah menjadi seperti apa? Lihat, A-nya berapa? 5. N-nya 2 dan X-nya 25. Oke, maka berubah menjadi A log X. Berarti A 5 log X itu sebelah sini, berarti yang ini 25 sama dengan N. Berarti yang di sini N-nya pangkat. Tuh 2. Jadi 5 log 25 ini sama dengan 2, atau kalau kita baca dalam bentuk perpangkatan jadi 5 pangkat 2 sama dengan 25. Kemudian yang berikutnya nomor 2. Sama ya, jadi kita tinggal masukkan aja. A-nya itu adalah 2 log X. X-nya itu ini yang di sebelah kanan ya, ini posisi X. Jadi 1 per 16 sama dengan N. N itu posisinya di pangkat. Di min 4. Seperti itu. Untuk contoh yang kedua, tentukan nilai X dari persamaan berikut. Sekarang kita tentukan nih nilai X-nya. Misal ada 3 log 27 sama dengan X.
Kalau masih belum hafal kira-kira pangkatnya ini berapa, maka kita ubah dulu nih ke bentuk pangkat. 3 log 27 sama dengan X, berarti 3 pangkat X sama dengan 27. Nah, maka nilai X-nya berapa? 3 pangkat berapa yang hasilnya 27? 3 pangkat 1 itu 3, 3 pangkat 2 itu sama aja 3 kali 3, 9. Kemudian 3 pangkat 3, 3 kali 3 kali 3, 3 kali 3 9, 9 kali 3 27. Ternyata jawabannya 3 pangkat 3. Maka nilai X-nya yaitu 3. Seperti itu. Jadi kalau udah hafal, oh ini artinya 3 pangkat X sama dengan 27. Langsung saja 3 log 27 sama dengan 3. Tuh. Kemudian untuk yang B, apabila ada X log 64 sama dengan 3, maka kita ubah lagi ya. Kalau belum hafal, ubah dulu. Berarti jadi apa? Sebelah sini posisinya adalah yang sini, yang A besar. Berarti ini adalah jadi X pangkat 3 sama dengan 64. Berarti berapa pangkat 3 yang hasilnya 64? Ya, jadi maka nilai X-nya adalah berapa nih kira-kira? Apakah 3? 3 dipangkatkan dengan 3 hasilnya 27, berarti bukan 3. 4 coba. 4 pangkat 1 sama dengan 4. 4 pangkat 2 16. 4 pangkat 3 yaitu 64. Maka jawabannya adalah 4. Contoh yang berikutnya, 9 log 18 dikurang dengan 9 log 2. Berarti kita masuk ke aturan, ke sifat-sifatnya. Sifat-sifat log yang pertama itu tadi kan udah ada A log B dikurang dengan A log C. Ini nanti artinya jadi A log B per C. Maka tinggal kita buat 9 log 18 per 2. Maka hasilnya 9 log 18 dibagi 2 yaitu 9. Maka hasilnya 9 log 9 adalah kalau ada A log A ini hasilnya sama dengan 1. Misalnya 2 log 2 ini 1, 3 log 3 ini juga 1, dan seterusnya. Artinya apa? Kalau di angkanya kembar maka hasilnya 1. Jadi 9 log 9 hasilnya adalah 1. Seperti itu. Kemudian yang nomor 2, kita sederhanakan nih, 4 log 36. Caranya gimana? Ini kan 4 bisa dipangkatin ya, 36 juga bisa, maka kita pangkatin. 4 ini 2 pangkat 2. Kemudian 36 itu berapa pangkat berapa? 6 pangkat 2. Nah sekarang lihat, ini 4 ini kan posisinya masih dipangkat, maka 2 pangkat 2 juga masih dipangkat ya, bukan dibesar di luar sini, bukan. Lalu sifat yang kedua, jika ada A pangkat N log B pangkat N, maka hasilnya menjadi, ini N-nya ke depan, M per N dikali A log B. Maka M-nya berapa? N-nya berapa? 2. Maka jadi 2 per 2 log 6. Lalu 2 dibagi 2 itu adalah 1 dikali dengan 2 log 6. 1 dikali 2 log 6, maka hasilnya tetap 2 log 6. Contoh yang berikutnya, jika ada 2 log 2 ditambah dengan 4 log 36 dikali dengan 36 log 2, maka kita campur nih beberapa sifat. Yang pertama yaitu ada 2 log 2. Tadi apa? Ada A log A sama dengan 1, berarti 2 log 2 sama dengan 1. Ditambah dengan 4 log 36 dikali 36 log 2 ya. Jadi ini juga ada sifat, jika ada A log B dikali dengan B log C, maka hasilnya nanti akan A log C. Jadi log B dengan pangkat B nya dicoret gitu ya. Maka ini log 36 sama 36 ini kita coret, set. Maka sisa 4 log 2. 1 ditambah 4 ini kita bisa pangkatkan jadi 2 pangkat 2. Masih di posisi pangkat ya. Log
2. 1 ditambah, ingat tadi kalau ini juga ada sifatnya. Jika ada A pangkat N log D pangkat M, maka hasilnya nanti akan M per N A log D. Maka kalau seperti ini, duanya, ini kan nggak ada pangkatnya ya, harusnya di sini M, di sini M kan. Kalau nggak ada, ini sama dengan 1. Maka jadi 1 per 2 dikali dengan 2 log 2. Maka 1 ditambah dengan setengah dikali dengan 2 log 2. Balik lagi, 2 log 2 adalah 1. Maka setengah dikali 1 adalah setengah. Jadi 1 ditambah setengah, kita samakan dulu penyebutnya. 2 dibagi, ini 1 ini sama dengan 1 per 1. Jadi 2 bagi 1 adalah 2 kali 1, 2. 2 bagi 2 adalah 1 kali 1, 1. Jadi 3 per 2. Ya, atau kalau misalnya sudah bisa 1 tambah setengah, ya sudah langsung saja 3 per 2. Nggak perlu dijabarin seperti ini. Sekian, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.